Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saldi Safira Ruspendi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurs tingkat 3 Poltekkes Menkes Bengkulu. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu menua dan salah satu contoh siklus menua atau penuaan yang ada di lingkungan sekitar saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan jaringan untuk memperbaiki atau mengganti dirinya dan mempertahankan fungsi normalnya, rentan terhadap infeksi dan penurunan fungsi tubuh lansia. Seperti yang kita ketahui, biasanya menua sendiri identik dengan penurunan fungsi sel dan penurunan fungsi tubuh seseorang, sehingga seseorang dapat dikatakan mengalami proses atau masa menua ketika ia mengalami suatu penurunan atau kemunduran terhadap fungsi tubuhnya. Menua ini identik dengan lansia atau orang yang telah berusia di atas 65 tahun. Pada lansia sendiri, seperti yang kita ketahui, banyak mengalami penurunan fungsi sel atau fungsi pada tubuhnya sendiri. Salah satu contohnya yaitu fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran yang sering kita temui pada lansia di sekitar kita. Salah satu contoh terjadinya penuaan atau siklus menua di lingkungan sekitar saya adalah saya mengambil contoh pada nenek saya, sebut saja Nenek Y. Nenek Y ini berusia kurang lebih 68 tahun. Nenek Y ini tinggal bersama suaminya dan satu orang anaknya di daerah X. Nenek Y sudah mengalami siklus atau kondisi penuaan karena pada nenek Y ini sendiri sudah terjadi penurunan fungsi sel atau penurunan sel pada tubuhnya, yaitu pada fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran. Nenek Y sendiri pada fungsi penglihatan, nenek Y sudah mengalami penurunan penglihatan sehingga nenek Y menggunakan alat bantu seperti kacamata untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Nenek Y sendiri tidak bisa melihat dengan jelas orang-orang ataupun anak atau cucu di sekitarnya jika tidak menggunakan kacamata. Nah, yang kedua yaitu fungsi pendengaran. Nenek Y sendiri juga mengalami penurunan sistem pendengaran, gangguan pada sistem pendengaran, sehingga nenek Y menggunakan alat bantu pendengaran untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun begitu, nenek Y masih dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Selain dua penurunan fungsi sel atau fungsi tubuh tersebut, nenek Y juga sering mengeluh mudah lelah dan kesulitan berjalan. Jika beraktivitas atau berjalan sedikit, nenek Y mengatakan dia merasa capek dan merasa nyeri pada bagian kakinya, terutama pada bagian lutut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nenek Y ini mengalami kondisi penuaan dan terjadinya penurunan fungsi sel ataupun terjadinya penurunan fungsi tubuh, yaitu pada sistem penglihatan, sistem pendengaran, dan sistem muskulo atau sistem pergerakannya, sehingga dapat dikatakan bahwa nenek Y termasuk ke dalam kategori lansia yang telah mengalami penuaan. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang penuaan atau menua dan salah satu contoh penuaan pada nenek saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selain dari ketiga fungsi sel tadi, masih banyak lagi penurunan fungsi sel pada lansia pada saat menua, seperti penurunan fungsi integumen, yaitu berkurang atau tidak elastisnya lagi kulit tubuh, kemudian fungsi penurunan sistem kardiovaskular atau fungsi respirasi. Jadi tidak hanya pada fungsi penglihatan, pendengaran, dan muskulo atau aktivitasnya, tetapi masih banyak lagi penurunan fungsi yang biasanya dialami oleh seseorang yang telah memasuki fase penua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu untuk kita semua. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.